Ya, halo, kembali lagi bersama saya Gusnando. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya membuat routing di React application-nya. Kemudian kita juga akan membuat header untuk di home-nya. Jadi di home ini kita bakalan buat juga daftar warungnya. Tapi daftar warung itu akan kita buat di video selanjutnya. Nah, sekarang itu kita hanya buat routingan di React application-nya dan juga header-nya. Oke, kita langsung saja. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya membuat root di AppJS-nya. Jadi kita bisa hapus dulu semua ini pakai Ctrl A lalu backspace. Setelah itu kita bisa import React-nya from React. Kemudian kita bisa import React navigation-nya. Jadi di sini itu di bagian sini ada contohnya sih yang ini. Kita bisa copy ini diletakkan di sini. Nah, seperti itu. Untuk view dan teksnya ini nggak perlu ya, karena saya ingin membuat routingannya saja di AppJS-nya. Kemudian di sini itu kita bisa buat fungsional komponen. Karena di React Navigation itu kemudian di sini kita buat function app-nya. Jadi function app ya pakai fungsional komponen agar lebih ringkas sintaknya. Kita jangan lupa export default app. Oke. Setelah itu di dalam sini yang harus kita lakukan adalah minimal ada return 1 kayak gitu. Dalam sini kita bisa return komponennya. Jadi saya ingin mereturn itu adalah navigation container. Jadi ini adalah dari React Navigation-nya, aplikasi navigation containernya. Kemudian kita bisa menggunakan di dalam navigation container ini stack navigator-nya. Jadi kita bisa buat dulu di sini. Jadi misalkan saja namanya stack seperti itu. Lalu kita bisa langsung gunakan di sini yang konstanta ini seperti ini stack.navigator. Jangan boleh ditutup. Lalu di sini masing-masing navigator itu ada screen-nya. Jadi stack.screen kita bisa isikan di sini dengan home-nya yang ada di sini. Jadi saya akan buat dulu di sini komponen kosong begitu. Lalu kelas komponen, lalu saya akan buat view dulu di sini. Saya akan beri tulisan aja home. Kemudian saya simpan, lalu saya akan import terlebih dahulu di sini. Jadi import home from titik semiring begitu, lalu source, lalu screen, lalu home. Kita bisa menggunakannya di sini. Jadi name-nya atau nama rutenya. Jadi nama rutenya ini bisa bebas kayak alamat di peta gitu. Jadi ini alamat rumahnya. Misalkan saja home gitu, samain aja nggak masalah. Kemudian komponen ini artinya itu adalah bangunannya. Jadi kalau anda ke rumah teman gitu, jadi kan ini alamatnya di home. Kemudian bangunannya itu seperti apa gitu. Jadi anda bisa ketikkan di sini home. Kalau kita simpan, lalu kita akan buka simulatornya, maka akan muncul di sini cannot find view karena di sini kita belum import view dan teksnya. Jadi rutenya itu udah bener ya, karena dia itu udah bisa menjalankan AppJS-nya dan home-nya ini. Dia sudah muncul home. Saya nggak mau ada header ini, jadi tinggal pakai screen option, header shown. Saya isi false di sini. Kemudian di sini itu kita bisa isi initial root name-nya atau rute yang pertama kali dibuka. Saya ingin home. Kita simpan, lalu kita bisa reload di sini biar semuanya ke reload. Ini pakai S ya, kalau nggak pakai S dia nggak hilang. Oke, udah muncul home aja di sini, nggak ada headernya. Kemudian di sini itu kita bisa buat langsung jadi view-nya dulu. Jadi misalkan saja di sini ada header gitu, misalkan saja nama usahanya itu keripik mantap gitu misal. Oke, jadi atau nama tokonya toko Gusnando gitu. Jadi di sini itu kita bakalan pakai flex one agar si view ini menggunakan semua tempat yang tersedia. Kemudian di toko Gusnando ini saya akan buatkan sebuah view dan saya masukkan ke dalam sini teksnya. Lalu saya bakalan styling dia pakai background colornya warna putih. Kemudian saya bakalan isi elevation 2 gitu. Jadi bakalan ada shadow di sini di bawah. Kemudian
padding vertikalnya agar nggak terlalu dekat begini. Saya isi sekitar 10 kayak begini. Jadi ini ada shadownya sedikit ya. Kemudian saya gedein lagi deh jadi 15. Setelah itu tulisannya ini saya akan besarkan lagi atau huruf tebal. Jadi pakai style font weight biar tebal, pakai font weight bold. Lalu biar nggak terlalu mepet ke kiri pakai margin left 10 gitu misal. Kemudian di sini itu untuk biar lebih indah kita bisa menggunakan icon. Jadi kita bisa menggunakan negatif vektor iconnya. Nah di sini saya ada kelupaan sedikit. Kita harus menambahkan ini supaya iconnya itu bisa muncul. Kalau nggak nambahin ini nanti iconnya itu kayak icon yang nggak keload itu, ada kotak silang gitu. Jadi Anda bisa nambahin di Android di sini ya, Android app bool.gradle. Jadi di Android app bool.gradle yang ini di paling bawah sini, pas tekan di sini. Jadi di paling bawah sini ya. Nih, tadi untuk ke bawah langsung saya pakai Ctrl N. Kemudian di sini kita bisa close dulu. Kita bakalan nyalain projectnya ulang. Ini di close dulu, tinggal di yang Android lagi. Kemudian di sini kita bisa langsung pakai ikonnya. Jadi dia itu ada contohnya di sini. Anda bisa cari ini, yang ini tinggal copy aja. Saya bakalan pakai font awesome, jadi tinggal saya bakalan ganti pakai font awesome 5 aja di sini di importnya. Kemudian di sini kita bisa menggunakan ikonnya. Jadi saya bakalan tambahin icon di bagian ini ya, bagian kirinya di sini. Kalau kita simpan, kita bisa lihat di sini ada roketnya, tapi dia dari atas ke bawah. Biar dari kiri ke kanan tinggal pakai flex direction, row, kayak gitu. Jadi apapun yang di dalam view ini bakalan dari kiri ke kanan. Anda juga bisa pakai row reverse, jadi dia itu kebalik. Kita bisa pakai row aja cukup. Kemudian saya pengen agar si teks ini di tengah gitu. Jadi pakai display content center. Nah ini di tengah dan line item center. Nah ini kan di tengah kayak begini. Saya pengen agar di sini itu tetap, tinggal kita hapus ini gitu. Tapi dia itu di tengah secara vertikal. Kemudian saya tambah sedikit margin left di sini ya, di roketnya ini. Jadi bisa pakai style margin left 10 gitu. Kemudian di sini tinggal kita ganti pakai icon warung gitu. Untuk nyarinya itu tinggal kita bisa cari di sini ada PontAwesome 5. Nanti bakalan muncul situsnya pontawesome.com. Kita klik icon di sini. Nanti di sini itu terdapat icon apa saja sih yang bisa kita gunakan. Kita pakai yang free aja. Jadi yang free itu ada 1608 icon. Jadi udah banyak banget. Tinggal kita cari shop gitu, misal. Nah di sini ada icon ini ya, icon warung, atau pakai yang ini juga bisa. Saya kan pakai yang ini aja, lebih keren menurut saya. Anda bisa menggunakan icon yang mana saja bebas. Nah ini udah muncul ya. Ini mirip kayak icon marketplace ya. Coba warna hijau ya, itu udah mirip sama Topet. Saya akan ganti warnanya itu. Jadi bisa pakai, jadi bisa cari di sini material color, atau Anda bisa menggunakan warna apa saja yang bebas ya. Material color palette, atau kita cari good hex green color. Kita bakalan cari-cari di sini. Misal forest green ini deh ya. Kita pakai ini, copy aja yang kode hexnya. Mas tekan di sini. Jadi biar nggak warna merah gitu. Kenapa seperti itu ya? Sebentar. Oh ini mestinya ya. Nah seperti ini. Oke, kayak begitu warna hijau. Udah ada toko Gusnando. Kemudian buat anda yang pengen nambahin shadownya, tinggal tambahin aja di sini. Jadi bakalan nambah shadownya. Saya bakal tetepin lagi jadi 3 deh. Kemudian sini kan sebenarnya warna abu-abu gini. Biar dia itu warna putih, kita bisa import terlebih dahulu. Terus bar. Lalu kita bisa di sini terus bar. Bar stylenya itu warna, bar stylenya kita isikan dark content atau warna ikonnya itu warna gelap. Kemudian background colornya warna putih aja. Nah seperti ini hasilnya. Kemudian di kanan ini saya ingin ada tanda plusnya gitu. Jadi tinggal kita copy ikonnya ini buat di sini. Nah seperti ini kan dia itu dari kiri ke kanan, tetapi dia itu nggak mau mentok di sini. Caranya itu adalah kita bisa menggunakan flex one untuk wrap ini atau memasukkan ini ke dalam view, sehingga dia itu menggunakan semua tempat yang tersisa, dan si icon ini cuma dapetin sedikit tempatnya, sisa tempatnya. Kita bisa masukin view gini di sini, lalu masukkan teksnya, lalu kita beri style flex one gitu. Jadi biar dia kedorong ke
ke kanan gitu, karena dia itu menggunakan tempat yang tersisa. Lalu ini tinggal kita ganti jadi margin right supaya nggak terlalu dekat ke kanan ya, sorry bukan di sini. Ini margin left tetap, ini margin right seperti itu. Kita ganti ini jadi plus ya. Jadi di sini itu saya pengen agar kita bisa menambahkan toko baru gitu. Jadi ada warung baru, misal kayak gitu. Untuk warnanya kita bisa ini kita bisa kecilin dikit ya. Jadi misalkan saja 25 kayak seperti itu. Jika Anda ingin agar ini ada kotaknya gitu, Anda bisa juga buat ini di dalam touchable opacity. Di sini ya, masukin ikonnya. Jadi dia tuh udah bisa diklik. Jangan lupa diimport. Jadi dia tuh bisa diklik begini. Kemudian di sini kita bisa style. Background colornya kita bisa isi warnanya si icon ini. Lalu kita ikonnya warnain warna putih. Kayak gini juga bisa nih. Biar dia di tengah pakai justify content center dan align item center, tapi jangan ditambahin margin right seperti ini. Lalu kita bisa tambahin misalkan saja width-nya 50 dan height-nya 50. Karena icon ini ada yang besaran, ada yang kecilan gitu. Jadinya nggak ngepas gitu warnanya, makanya kita pakai width dan height. Kemudian di sini itu bisa kita tambahin border radius misalkan saja 15. Kemudian margin right-nya 10. Kemudian kita bisa kecilin lagi width dan height-nya misalkan saja 35 deh ya. Coba kayak begitu. Border radiusnya kita kecilin lagi jadi 3. Oke. Kemudian ikonnya kita bisa kecilin lagi jadi 20 misal. Atau ini juga bisa kecilin lagi jadi 30. Kita coba dulu. Oke. Ini coba 18 deh ya. 18. Oke, saya rasa udah cukup ya. Kemudian kita bisa tambahin sedikit shadow pakai elevation 2 gitu. Jadi ada shadownya sedikit. Kemudian di sini itu kita bakalan buat kotak-kotak gitu warna putih pakai React Native Super Grid-nya.